Semangat pagi di hari Rabu, 28 April 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah. Tema dan judul perenungan Sabda hari ini, Iman Lada Kecangklak. Ungkapan Jawa ladak kecangklak terdiri dari dua kata. Yang pertama ladak yang berarti angkuh atau sombong, dan kecangklak yang berarti malu. Ladak kecangklak berarti karena angkuh atau sombong maka menanggung malu atau kena batunya. Jangan pernah menyombongkan diri. Orang yang senang menyombongkan diri akan banyak menemui kesulitan. Orang sombong cenderung melebih-lebihkan kemampuan diri dan menganggap remeh atau meremehkan orang lain. Padahal belum tentu yang diremehkan lebih buruk dari dirinya. Biasanya justru orang yang diremehkan memiliki banyak kelebihan. Selain banyak yang tidak senang, orang yang sombong juga tidak mau menyadari bahwa setiap kelebihan pasti ada kekurangannya. Dalam berbicara pun orang yang sombong cenderung mau menangnya sendiri. Kalau bisa semua orang harus menurutinya, apa yang menjadi pendapat dan kehendaknya harus dituruti. Itulah sebabnya ia seperti ladak kecangklak. Orang sombong banyak musuhnya dan sering celaka dan menanggung malu akibat ulahnya sendiri. Anggota keluarga Allah, ladak kecangklak dalam ungkapan Jawa memang menggambarkan hubungan antar manusia. Akan tetapi sebagai anggota keluarga Allah, kita juga dapat mengambil pelajaran untuk diterapkan dalam kehidupan iman. Setidaknya jangan sampai kita memiliki iman ladak kecangklak. Apakah ada iman ladak kecangklak tersebut? Kita akan memperhatikan leksionari bacaan Injil hari ini. Injil Markus pasal 14 ayat 26 sampai dengan 31 demikian. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan terguncang imanmu. Sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Kata Petrus kepadanya, "Biarpun mereka semua terguncang imannya, aku tidak." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua yang lain pun berkata demikian juga. Demikian kesaksian Injil Markus pasal
ke-14 ayat 26 sampai dengan 31. Anggota keluarga Allah, Petrus salah satu sosok murid Yesus yang menjadi gambaran orang yang menerapkan iman ladak kecangklak. Sekalipun dalam bacaan kita hari ini, kita belum menemukan di mana letak Petrus kecangklak atau menanggung malu karena kena batunya. Tetapi saya yakin setiap kita, anggota keluarga Allah, pasti tahu kelanjutan ceritanya. Apa yang dikatakan Yesus pada ayat 30 benar-benar terwujud di dalam kehidupan Petrus. Yang dikatakan Yesus adalah, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok, 2 kali engkau telah menyangkal aku 3 kali. Anggota keluarga Allah, saat Yesus diadili, kepada Petrus dikatakan oleh seorang hamba perempuan imam besar, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Tetapi Petrus menyangkalnya dengan menjawab, aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud. Bahkan sampai 3 kali hamba perempuan imam besar itu bertemu dengan Petrus, sekalipun di tempat yang berbeda dari ketika ia berkata pertama, kedua, selalu mengatakan hal yang sama. Engkau selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan Petrus selalu menolaknya dengan jawaban, aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud. Petrus telah menyangkal Yesus 3 kali. Padahal di dalam bacaan kita saat Yesus berkata, kamu semua akan terguncang imanmu. Sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus dengan tegas memberikan jawaban, biarpun mereka semua terguncang imannya, aku tidak. Disinilah kita melihat Petrus yang ladak dalam beriman. Bahkan dalam kesombongan imannya, secara tidak sadar ia meremehkan murid-murid yang lain yang notabene sebenarnya menjadi teman-teman seperjuangan dengannya. Petrus mengatakan, biarpun mereka semua terguncang imannya, aku tidak. Itu berarti meremehkan teman-teman yang lain. Maka Petrus kemudian kecangklak, menyangkal Yesus sampai 3 kali. Anggota keluarga Allah, apa yang menjadikan Petrus ladak dalam beriman? Ada beberapa kemungkinan yang membuat Petrus ladak dalam beriman. Kalau kita melihat ayat 26, dikatakan demikian. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Mungkin Petrus merasa, aku masih dalam suasana menyembah dan memuji Tuhan. Wajar dong kalau aku dengan gagah berani mewujudkan imanku, bukankah aku masih dalam suasana menyembah dan memuji Tuhan? Masakan baru saja aku menyembah dan memuji Tuhan, kemudian ketakutan ketika Yesus berkata, kamu semua akan terguncang imanmu. Apalagi posisi Petrus bersama Yesus dan kawan-kawan pada waktu itu sedang berjalan menuju Bukit Zaitun. Di mana di Bukit Zaitun tersebut dengan jelas tanpa terhalang apapun setiap orang bisa melihat bait Allah yang berada di Yerusalem. Bukankah Yerusalem dan bait Allah yang ada di sana adalah pusat kehidupan iman bagi orang-orang Yahudi? Setidaknya
Orang yang masih dekat dan bisa melihat dengan jelas bait Allah, merasa diri akan selalu diingatkan di dalam pergumulan iman. Tidak sembarangan di dalam mewujudkan pergumulan iman. Anggota keluarga Allah dalam hal ini, kita bisa belajar bahwa di dalam beriman, jangan mengandalkan kekuatan manusia, apalagi mengandalkan semua perangkat duniawi yang ada, dan kita anggap bisa mengingatkan, entah itu kita dekat dengan gedung gereja, kita masih memegang Alkitab, kita masih memuji Tuhan, itu semua perangkat duniawi yang ada. Mungkin kita merasa aku bisa diingatkan oleh nyanyian itu, aku bisa diingatkan oleh sabda Tuhan yang disaksikan dalam Alkitab. Mungkin kita merasa demikian. Tapi jangan andalkan kekuatan manusia dan semua perangkat duniawi tersebut. Biarkanlah Tuhan yang benar-benar berkarya di dalam iman. Di samping iman adalah sebenarnya pemberian Tuhan sendiri, iman juga hanya bisa diwujudkan dengan tetap bersandar penuh kepada Tuhan. Kalaupun Yesus mengatakan, kamu semua akan terguncang imanmu, selayaknya kita kemudian menyatakan, tolonglah aku dalam menghadapi guncangan iman ini. Jangan sampai kita ladak seperti Petrus. Sekalipun mereka semua terguncang imannya, aku tidak. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Iman yang kita punyai adalah pemberian Allah. Dan iman itu juga yang harus kita wujudkan dengan bersandar penuh pada Tuhan Allah. Bukan menggunakan kekuatan manusia, pengetahuan manusia sendiri. Anggota keluarga Allah, mungkin juga pada saat itu Petrus merasa bahwa di dekatku ada pribadi yang bernama Yesus. Yesus yang dikenalnya selama ini memiliki kuasa melakukan mujizat penyembuhan, bisa memberi makan banyak orang, mengusir setan, membangkitkan orang mati sekalipun. Hingga Petrus yakin betul bahwa Yesus akan menolongnya. Bukankah iman yang demikian tidak salah? Benar, iman yang demikian tidak salah. Tetapi dalam hal ini kita belajar bahwa mengandalkan Yesus itu baik, tetapi jangan pernah memaksakan pikiran dan kehendak kita dalam mengandalkannya. Jangan pernah sekali-sekali kita mendiktekan pikiran dan keyakinan kita pada Tuhan. Biarlah Yesus sendiri yang di dalam kuasanya berkarya sesuai dengan kehendak-Nya. Tugas kita, anggota keluarga Allah, tugas saya, ibu, bapak, dan saudara semua, hanya mengikuti apa yang dikehendaki Allah, apa yang harus kita karyakan sesuai dengan firman, perintah, dan kehendak-Nya saja. Kita bisa belajar pada ungkapan doa yang dinyatakan oleh Yesus sendiri di Taman Getsemane setelah peristiwa Yesus menyatakan kamu semua akan terguncang imanmu. Di mana di dalam Injil Markus pasal 14 ayat 36, Yesus mengatakan di dalam doanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Kita bisa menerapkan, kalau boleh, janganlah aku menghadapi goncangan iman ini. Namun kalaupun itu harus aku alami, aku harus mengalami goncangan iman ini, janganlah yang aku kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki yang terjadi di dalam hidupku. Kiranya Tuhan memberkati setiap anggota keluarga Allah di dalam semakin memperkokoh, membangun imannya, dan iman itu diberikan oleh Allah
Kita hanya bisa menggunakannya untuk bersandar penuh pada Allah saja, supaya kita tidak jatuh pada iman yang lada dan kemudian kita kecangklak. Amin. Anggota keluarga Allah, hanya dengan tinggal di dalam Yesus kita boleh belajar akan firman-Nya, dan kita belajar mewujudkan iman yang sungguh-sungguh bersandar kepadanya, sehingga kita tidak lada kecangklak. Kita menanggapi sabda hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 356, Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Kita bersama berdoa. Puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Allah yang hari ini boleh bersabda, mengingatkan kami agar tidak terjatuh dalam iman lada kecangklak. Kami mau belajar akan peringatan-Mu. Di dalam kehidupan iman pun kami bisa terguncang. Namun kami boleh berserah kepadamu, kami boleh mengandalkan Engkau dalam segala keadaan kami. Bahkan ketika kami mengandalkan Engkau, kami boleh belajar seperti ungkapan doa Yesus di Taman Getsemani. Kalau Engkau berkenan, Engkau boleh menjauhkan dari cobaan, dari goncangan iman, tetapi bukan kehendak kami. Kehendak-Mu yang terjadi, dan Engkau menguatkan kami saat ini. Apapun aktivitas, tugas, kegiatan kami hari ini, kami haturkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Engkau berkuasa atas hidup kami. Demikian juga tatkala kami, anggota keluarga Allah, di dalam kelemahan ragawi dengan sakit penyakit, baik usia lanjut, sakit penyakit dampak paparan COVID, sakit penyakit yang lain, biarlah kasih setia-Mu tetap ada dalam kehidupan kami. Sehingga kami di dalam goncangan iman karena keadaan apapun, kami tetap bersandar penuh kepada Tuhan saja. Mengajak anak-anak kami untuk belajar di dalam menumbuhkan keyakinan iman, agar tidak mempunyai iman lada sehingga kecangklak. Kami pun belajar dan kami mewujudkan contoh menjadi teladan bagi anak-anak kami. Engkau melayakkan, Engkau memampukan kami. Sekarang tetap berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama dengan segala kondisi dan keadaan pergumulan kehidupan. Ajakan mereka untuk mengatur kehidupan semakin baik, terlebih dalam menghadapi pandemi. Biarlah kasih-Mu yang ada dan kasih-Mu penyempurna kehidupan. Para medis menjadi garda depan penanganan pandemi. Masyarakat bahu-membahu membangun kehidupan bersama. Biarlah kasih-Mu yang ada bagi kehidupan semuanya. Kami tetap berdoa bagi keluarga korban tenggelamnya KRI Nanggala 402 dengan segala kondisi dan keadaan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Apapun pergumulan kehidupan, Tuhan berkuasa. Kalau Tuhan memakai pemerintah,
dan semua komponen bangsa untuk juga mendukung mereka. Tuhan berkuasa secara penuh. Kehidupan saling menghormati, saling menghargai dalam toleransi di bumi pertiwi. Biarlah kasih setiamu yang ada. Kalaupun ada bagian-bagian kehidupan teror dan kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, kami memohonkan ampun bagi semua yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, dan Engkau melayakkan kami hidup bersama-sama membangun kehidupan menggapai damai sejahtera-Mu dengan masyarakat Indonesia seutuhnya. Kami memang berbeda-beda, namun kami boleh menjadi manusia yang Engkau ciptakan dan merasakan kasih Tuhan di dalam keberbedaan kami di bumi pertiwi ini. Gereja-gereja Tuhan di dalam mewujudkan kehidupan saling menghargai dengan komponen yang lain, memohonkan berkat untuk kehidupan bersama. Biarlah kasih-Mu yang nyata bagi semua yang terjadi. Itu doa kami. Ampuni dosa kesalahan kami, ampuni dosa kesalahan para pemimpin kami, wakil rakyat, tokoh masyarakat, dan semua komponen bangsa dan negara ini. Hanya di dalam Kristus kami mengaturkan doa yang tiada sempurna. Amin. Sekarang bersama-sama melanjutkan kehidupan dengan memperkokoh iman dengan cara bersandar penuh pada Tuhan, sehingga kita tidak mewujudkan iman ladak sehingga kecangklak. Kita membawa berkat Tuhan yang diperintahkan bagi kita. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melingkupi, menguasai setiap anggota keluarga Allah, sehingga dijauhkan dari iman ladak kecangklak. Amin.